Oke, jadi waktu itu aku sempat bahas kalau kamu berjerawat harus kurangin makan yang manis-manis. Bukannya nggak boleh, tapi harus dikurangin. Nah, waktu itu ada yang komentar kayak gini. Sebenarnya aku udah tahu dari lama, tapi kayak susah aja gitu ngurangin makanan yang manis. Nah, sebenarnya kan gini, kalau kamu mau kurangin makanan manis, kamu makan yang manis atau enggak, itu kan pilihan kamu ya. Jadi sebenarnya kalau saran aku memang harus bisa dikontrol tuh diri sendirinya. Kalau kamu udah tahu nih, kamu lebih pilih yang mana? Mau jerawatnya sembuh atau memang mau tetap makan manis? Kalau misal mau jerawat sembuh kan otomatis kamu harus bisa punya pola pikir, oh berarti aku harus jaga pola hidup, harus dikurangin makan manisnya. Bukannya nggak boleh kok, boleh aja tapi jangan terlalu banyak gitu. Jadi memang pola pikir yang seperti ini aku saranin harus benar-benar dilatih dan diubah gitu ya. Karena sebenarnya yang kontrol itu adalah kamu sendiri, bukan orang lain. Orang lain nggak bertanggung jawab gitu. Toh nanti ke depannya kalau kamu punya kulit yang lebih sehat, kamu juga yang nikmatin gitu ya. Jadi kali ini aku bakal bahas lagi 5 pertanyaan dan buat kamu yang ada namanya yang udah aku jawab pertanyaannya, kamu boleh DM aku dan aku akan kirimin skincare gratis. Oke? Kita jawab di pertanyaan yang pertama. Dari Yurang41. Kalau masih ada jerawat dan bekasnya masih kemerahan, boleh nggak eksfoliasi? Oke. Sebenarnya mau lagi ada jerawat atau memang udah sembuh atau memang mungkin kulitnya normal-normal aja, boleh banget untuk eksfoliasi. Tapi soalnya gini, karena sebenarnya eksfoliasi itu tujuannya untuk ngebersihin sel kulit mati, mempercepat pergantian sel. Jadi kalau misalnya kamu memang kulitnya normal, nggak ada berjerawat, ya dia untuk bersihin pori-porinya supaya nanti nggak nyumbat pori-pori dan kebentuk komedo. Nah, kalau memang kamu lagi berjerawat, itu akan membantu sekali untuk menyembuhkan jerawatnya. Karena kan nanti kan si bakterinya yang di dalam itu, peradangan di jerawat kamu itu nanti akan dibersihin juga di dalam pori-porinya. Otomatis akan ngebantu untuk nyembuhin jerawat kamu. Tapi eksfoliasinya jangan pakai eksfoliasi fisik. Apa sih eksfoliasi fisik? Eksfoliasi fisik itu biasanya kamu pakai scrub tuh, yang digosok-gosok, itu eksfoliasi fisik. Tapi kalau kamu lagi berjerawat, aku saranin pakainya eksfoliasi kimia. Mau pakai peeling serum yang ada AHA, BHA. Jadi gitu ya, kamu pakainya gampang. Malam-malam nih setelah udah pulang aktivitas, udah pulang kerja, udah tinggal di rumah aja, kamu cuci muka, pulang kerja cuci muka, kamu keringin, kamu pakai tetes peeling serumnya. Habis itu tinggal kamu bilas setelah 5 menit, 1 menit, atau 15 menit tergantung dari produknya. Habis itu kamu pakein pelembab. Besok pagi jangan lupa pakai sunscreen. Udah rutin kayak gitu terus. Rutin lakuin rutin, nanti pasti kulit kamu makin bersih. Terus kalau bekas jerawat juga boleh aja karena akan ngebantu juga buat ngurangin bekas jerawatnya gitu ya. Semoga menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Yuni Ratmawati 3. Kalau sudah 1 tahun pakai basic tapi masih on off, boleh nggak tambah peeling or retinol dok? Oke, mungkin ini yang on off itu adalah jerawatnya. Kalau misalnya 1 tahun udah pakai basic, terus boleh nggak tambah peeling atau retinol? Boleh banget sebenarnya. Karena memang tujuan utama pakai basic skincare itu untuk cari fondasi kita. Kita harus cari dulu nih, kamu sebelum pakai semua skincare, sebelum pilih eksfoliasi, sebelum pilih retinol, sebelum pilih serum mencerahkan, kamu harus punya dulu basic skincare dasar. Jadi memang itu adalah fondasi awal. Kamu harus ketemu dulu yang cocok gitu. Nanti yang lain-lainnya bisa nyusul. Jadi kalau misalnya kamu, apa sih basic skincare itu 3? Sabun cuci muka, kamu pakai sunscreen, sama kamu pakai pelembab. Nah 3 ini harus ketemu yang cocok dulu. Pelembabnya juga terserah sebenarnya, kalau kulit kamu kering, kamu cari yang sesuai jenis kulit kamu, berarti yang bahan dasarnya minyak. Kalau misalnya kulit kamu berminyak, cari yang bahan dasarnya air gitu. Begitu juga sunscreen sama, cari yang SPF 30 minimal. Untuk sabun cuci muka ya pilih yang gentle cleanser, kayak gitu ya. Terus nanti kalau boleh nggak ditambahin peeling serum? Boleh aja. Soalnya kan peeling serum tadi udah dijelasin untuk ngebersihin sel kulit matinya. Nah retinol ini sebenarnya untuk anti aging. Jadi kalau misalnya kamu udah umur sekitar 20-an tuh boleh pakai tuh, supaya produksi kolagen di kulit kamu tetap bagus gitu ya. Dia akan bikin struktur kulit kamu tuh tetap bagus gitu. Jadi pergantian sel kulitnya dipercepat. Dia juga akan ngebantu untuk kayak ngecilin pori-pori, kurangin produksi minyak juga. Terus juga akan ngebantu ngurangin bekas-bekas jerawat juga. Itu fungsi dari retinol. Tapi bedain jadwal aja, jangan digabung. Misalnya kamu pakai retinolnya di Rabu sama Sabtu, nanti eksfoliasi di hari Senin sama Kamis gitu ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Dok, kalau beruntus di pelipis sampai dagu, pakai apa ya? Oke, berarti ini kasusnya beruntusan. Jadi beruntusan itu sebenarnya ada banyak faktor.
bisa dibilang kalau kamu beruntusannya gara-gara sumbatan pori-pori, biasanya bentuknya kayak close komedo. Itu juga bisa dibilang beruntusan. Nah, kalau misalnya kamu cari tahu nih, harus cari tahu dulu sebenarnya penyebab beruntusannya itu apa? Apa memang karena skincare yang nggak cocok? Atau mungkin karena produksi minyak kamu yang banyak? Atau memang mungkin karena kamu tangannya kotor, suka pegang-pegang muka, itu kan akan menyebabkan kotorannya nyumbat di pori-pori, jadinya beruntusan. Atau mungkin nanti kamu lagi tidur, kasurnya spraynya itu nggak diganti-ganti. Nah, kan kotorannya nyumbat tuh. Kotorannya kan nyumbat di pori-pori kamu. Nanti kan minyak sama sel kulit mati yang ada yang nyangkut di spray kamu itu akan kena ke muka, jadinya beruntusan. Atau mungkin malah kamu karena lagi iritasi, karena skin barrier-nya keganggu. Nah, harus cari tahu dulu penyebab utamanya apa. Kalau memang karena kotorannya dibersihin. Berarti ganti nanti spraynya. Ya, terus juga jangan tangannya jangan pegang-pegang muka. Kalau memang karena minyaknya banyak, berarti artinya harus pakai skincare yang kurangin produksi penyebar minyak. Misalnya retinol atau niacinamide. Boleh rutin eksfoliasi juga tuh untuk ngebersihin pori-porinya. Gitu ya. Kalau skin barrier-nya rusak, berarti harus pakai basic skincare dulu. Pakai skincare untuk memperbaiki skin barrier. Misalnya kayak ceramide. Terus cuci mukanya pakai gentle cleanser. Gitu. Jadi memang harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Kalau ngomongin di pelipis sampai dagu, itu tergantung lokasinya aja. Nah, biasanya tergantung, misalnya nih, kamu sering kepapar pakai handphone kamu kotor, kamu taruh di muka gini, piringan kotor misalnya, itu akan bisa menyebabkan bisa menyebabkan si beruntusan tadi, gitu ya. Lanjut ke pertanyaan keempat dari Please Loving Me. Dok, tipe oily dan nggak berjerawat tapi pakai skincare yang acne nggak apa-apa. Kebanyakan skincare oily acne, oke. Kalau misalnya aku kurang saran sebenarnya untuk pakai kalau kamu yang nggak berjerawat, tapi kalau pakai skincare berjerawat buat apa? Gitu kan. Tapi memang ada beberapa skincare, misalnya kamu kulitnya berminyak nih, terus kamu pakai skincare kayak retinol yang bisa buat berjerawat juga, itu boleh-boleh aja. Karena sebenarnya retinol itu kan dia bisa mempercepat pergantian sel. Jadinya memang kolagen kamu bagus di kulit. Terus juga bisa kurangin produksi minyak di kulit kamu juga. Gitu ya. Terus juga misalnya kamu pakai eksfoliasi. Sebenarnya bisa buat berjerawat kan ada salicylic acidnya. Itu boleh aja. Karena kan tujuannya untuk ngebersihin pori-pori kamu tadi, gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu pakai pelembab yang misalnya agak sulfur atau benzoyl peroksida, yang buat apa? Ya nanti iritasi muka kamu, gitu. Jangan, nggak usah. Tapi memang kalau berminyak, aku saranin makanya si retinol sama niacinamide itu bagus. Karena niacinamide bisa kurangin produksi kelenjar minyak juga. Terus juga bisa mencerahkan. Retinol juga akan percepat pergantian sel kulit, jadinya akan ngurangin sumbatan pori-pori. Terus minyaknya juga akan lebih berkurang. Jadi kamu kalau misalnya memang kulitnya berminyak, aku lebih saranin pakai retinol atau niacinamide itu boleh. Tapi cuci muka pakai gentle cleanser. Terus juga sunscreennya pakai SPF 30 minimal, pakai terserah sama tergantung jenis kulit. Ya kamu boleh pakai physical, chemical, terserah hybrid juga boleh. Gitu ya. Tapi intinya cari bahan aktif kayak retinol atau niacinamide. Itu oke. Pertanyaan terakhir dari Scorday White. Buat close komedo plus kungal acne dikasih apa, dok? Oke, ini kita udah bahas ya. Jadi soal close komedo itu ada salah satu penyebabnya adalah sumbatan pori-pori. Jadi pori-pori kamu tuh kesumbat sama minyak sama sel kulit mati di dalam, dia nggak bisa keluar. Nah, itu namanya close komedo gitu. Tapi kalau kita ngomongin fungal acne itu beda lagi. Itu biasanya emang ada jamurnya di situ. Nah, itu biasanya berbeda tuh. Dan ini yang sering kali salah di sosial media. Biasanya sebenarnya memang itu close komedo aja, bukan fungal acne gitu. Karena untuk menentukan fungal acne itu harus dicari tahu dulu, harus benar-benar konsul ke spesialis kulit, dilihat nanti ini emang ada jamurnya nggak di kulit gitu. Dan juga untuk tata laksananya, untuk pengobatannya berbeda. Kalau kamu ngomongin fungal acne berarti harus pakai obat anti jamur. Nah, itu harus konsul sama dokter atau di klinik, atau mungkin kamu konsultasi ketemu dokter spesialis kulit juga boleh supaya tata laksana yang baik. Tapi kalau misalnya kamu ternyata cuma masalahnya close komedo, ya kamu boleh treatment di klinik, mungkin facial buat dikeluarin sumbatan pori-porinya. Nanti kurangin juga. Kamu bisa treatment juga di rumah. Misalnya kamu eksfoliasi di rumah pakai AHA BHA. Nanti rutin tuh seminggu sekali. Kalau kulitnya kering, kalau kulit berminyak seminggu 2 kali. Rutin eksfoliasi supaya lama-lama hilang sumbatan pori-porinya. Atau terus misalnya udah hilang, kamu boleh lanjut pakai retinol supaya mencegah sumbatan pori-pori karena percepatan pergantian sel tersebut. Jadi memang untuk tata laksananya, untuk penanganannya dari close komedo dan fungal acne itu berbeda, nggak bisa dijadiin satu.
Dan kamu harus pastiin dulu nih bener-bener fungal acne atau bukan. Karena banyak banget yang jadi salah misdiagnosa. Jadi harus cari tahu dulu bener-bener ini cross komedo. Biasanya cuma cross komedo doang, cuma bentusan doang biasanya. Tapi karena terlalu banyak informasi di internet dan jadinya bilang fungal acne gitu. Karena biasanya gini, cross komedo nggak hilang-hilang. Apa mungkin karena jamur ya? Iya mungkin aja sebenarnya, bukan yang nggak mungkin, tapi lebih kecil kemungkinannya. Karena biasanya cross komedo itu yang nggak bisa langsung hilang pakai skincare biasa. Jadi akan lebih lama gitu. Jadi misalnya kamu cuma pakai salicylic acid atau kamu eksfoliasi, ya nggak sesebentar itu. Misalnya kamu pakai eksfoliasi besok kayak hilang, nggak kayak gitu. Harus rutin eksfoliasi, rutin sampai 3 bulan, lama-lama pasti akan hilang. Atau mungkin kamu masih sering makan manis, ya cross komedonya akan kebentuk terus karena makanan manis akan meningkatkan produksi minyaknya gitu. Atau mungkin kamu kurang tidur, sering begadang, ya udah akan kebentuk terus deh tuh cross komedonya gitu. Jadi sebenarnya bukan fungal acne, tapi sebenarnya cross komedo yang kamu udah pakai skincare gak sembuh-sembuh itu sebenarnya mungkin. Tapi memang harus cari tahu dulu. Kamu boleh pastiin, periksa ke dokter spesialis kulit buat pastiin ini bener-bener nggak fungal acne atau cross komedo gitu ya. Mungkin itu aja 5 pertanyaan dari aku buat sekarang. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya silahkan tulis di kolom komentar lagi. Atau mungkin yang mau DM untuk tanya-tanya soal aku nggak konsultasi, aku nggak kasih obat, aku akan rekomendasikan skincare yang kemungkinan cocok buat kamu lewat DM. Jadi kalau kamu mau tanya silahkan DM aja di Instagram aku @dr.richatl. Karena di sana aku juga akan ngebahas soal kulit dan juga skincare di sana gitu ya. Jadi silahkan DM aja. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasi supaya nanti kalau aku posting video baru lagi kamu bisa langsung nonton. Oke? Aku Dr. Richard, semoga bermanfaat. Terima kasih.